Inilah teka-teki di balik misteri kasus artis Andriani Marsyanda yang lewat pengacaranya OJK Ligi Sarjana Hukum mengaku telah dikurung di sebuah rumah sakit di kawasan Menteng, Jakarta Pusat oleh ibundanya sendiri. Ada apa sebenarnya di antara Caca dan sang bunda? Benarkah semuanya itu berawal dari reaksi Rianti Sofyan yang tidak terima atas keputusan Caca mengganti manajernya, yaitu dari dirinya sendiri kepada orang lain? Atau justru ada perihal lain yang membuat Rianti Sofyan harus tega berbuat seperti ini kepada Marsyanda? Karena dia tunjuk manajer lain, sedangkan sampai sekarang kan ATM-nya si ibunya, ATM ibunya adalah Marsyanda, Marsyanda ibunya kan. Nah, begitu tunjuk manajer lain, mulailah ini dan mulai timbul masalah ketika Marsyanda minta uang saya yang masuk di mana, Bu? Marah ibunya, itu ceritanya. Itulah karena dia mau dikuasai uangnya aja itu. Menurut lampiran kronologi kejadian yang disebar pengacara Caca yang diterima oleh redaksi tim Celeb on Cam, dikatakan bahwa Caca dimasukkan ke rumah sakit sejak tanggal 26 Juli 2014 dengan cara yang tak seharusnya, yaitu dengan cara disuntik hingga tak sadarkan diri. Bahkan Rianti pun melarang dan membatasi siapa saja yang boleh menjenguk Caca dan menyewa sejumlah bodyguard untuk mengawasi ruang perawatan Marsyanda. Hingga pada tanggal 3 Agustus 2014, Caca pun akhirnya bisa meloloskan diri dari rumah sakit dan langsung meminta perlindungan Polsek Menteng, Jakarta Pusat. Lalu benarkah Caca memang dikurung selama 8 hari yang menurut sang kuasa hukum lebih tepatnya dipasung dan telah disuntik untuk tidak sadarkan diri, padahal ia merasa tidak perlu mendapatkan suntikan tersebut? Pada hari Minggu, sekira jam 20.00 itu Polsek Menteng kedatangan seorang wanita disertai dua temannya, itu dan ternyata Marsyanda itu didampingi sama manajernya. Menurut informasi dari Marsyanda, disarankan oleh pengacaranya Bapak OJK Ligi untuk silakan untuk meminta bantuan pengamanan ke Polsek terdekat yang kebetulan Marsyanda kronologisnya keluar dari rumah sakit Abdul Wayo didampingi oleh manajernya Sandy dan satu rekannya Marsyanda itu merasa dibuntuti oleh pihak lain. Andriani Marsyanda. Di ruang 0106, keluarnya tanggal jam 6, setengah 7. Keterangannya dia sudah pulang. Dan pasca keluar dari rumah sakit, Caca pun seolah menghilang bak di telan bumi, terlebih setelah ia mengungkap kronologis apa yang telah ia alami di sebuah stasiun TV swasta. Lantas, di mana sebenarnya Caca sekarang berada? Jika ia tidak sakit, seperti apa yang ramai dikabarkan, lalu apa yang membuat Caca tidak tampil untuk menjelaskan duduk permasalahannya dengan sang ibunda? Akankah Caca kembali menggugah sebuah video di media jejaring sosial yang akan menjelaskan perihal kronologis kejadian tersebut seperti yang sering Caca lakukan? Dan apa yang membuat ibunda Marsyanda, Rianti Sofyan, masih bungkam soal masalah ini? Katanya kapan pulang, Pak? Saya belum dapat konfirmasi tuh. Katanya sih kemarin udah 2 hari yang lalu, tapi belum pulang. Oh, belum. Di rumah sakit atau di mana, Pak? Saya belum tahu. Kalau anaknya, Zena di mana, Pak? Kayaknya sama Ben. Sama Ben. Tesnya belum pulang berarti? Tesnya belum pulang.
Tapi nggak ada bandnya tadi orang tuanya. Orang tuanya. Tapi kalau mama Caca di sini sih? Iya mah di sini. Ada. Sama ibunya. Ada. Nggak ada. Kemana? Lagi kosong nggak ada orang. Nggak tahu. Adiknya? Adiknya nggak ada. Ada dalam. Oh nggak ada, lagi keluar semua. Oh semua. Nah, masih liburan kan. Biasanya pada kuliah. Dia bilang sama saya, minta maaf kepada para wartawan, saya bikin nanti rekaman saya semua saya bicara supaya satu suara. Jadi saya bilang kapan selesainya. Dia lagi bikin sekarang, hari ini selesai. Bagaimana kronologisnya mulai dari dia umur 6 tahun sampai kasarnya quote and quote dia dipasung itu. Konflik di antara Caca dan sang bunda Rianti Sofyan memang masih menyisakan teka-teki dan tanda tanya. Jika benar Rianti Sofyan ada di balik dugaan tindak pemaksaan dan penyekapan serta perlakuan tidak menyenangkan terhadap Marsyanda di rumah sakit, begitu teganya kah seorang ibu kepada anaknya sendiri? Entahlah, yang pasti sebagai orang yang masih berstatuskan suami Marsyanda, Ben Kasyafani justru mengaku kaget dan tak tahu menahu perihal konflik ini. Baru dengar juga kemarin, kebetulan aku juga dengarnya pas lagi syuting. Aku benar-benar gak bisa komen lagi. Itu kali itu yang itu aku ampun. Tambahkan tangan ke kamera. Ya semua yang terjadi itu doain aja. Kurang lebihnya aku benar-benar baca semuanya hanya aku ikuti dari media. Ya selama ini kan kita juga muncul terus di depan media. Nah kayaknya nggak pernah gimana ya ngomongnya, gue juga bingung nih, gue kayak udah kehabisan kata-kata karena udah bingung juga jawabnya. Ada gangguannya, iya. Dari itu sendiri gitu. Aku nggak berani komen sih, beneran. Kita hati-hati sekali, sangat aku berhati-hati sekali supaya aku masih tetap membebaskan pikiran aku, meringankan beban pikiran supaya bisa ngejagain anak. Benarkah jika Marsyanda kembali mengalami gangguan kejiwaan sehingga membuat Rianti Sofyan tega berbuat seperti itu kepada Caca? Dan akankah Marsyanda siap mempolisikan sang ibu atas kejadian tersebut?